Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhiz waladan wa lam yakun lahu syariku fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu syahidan wa mubasysyiran wa naziran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada yang terhormat Bapak Febri Priyoyudanto SS, MHSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab, serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosyani Ada dari kelas HE20X, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa paragraf mengenai toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai bentuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah Bahasa Arab. Berbicara mengenai toleransi, tentu kita akan berpikir dalam konteks toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Namun, yang saya maksudkan di sini adalah bukan hanya toleransi dalam konteks kehidupan antar umat beragama, namun toleransi dalam keberagaman. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada tersebut telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam satu bingkai, yaitu yang kita kenal yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun satu. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabira. Yang artinya bahwa, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa yang Allah ciptakan adalah untuk agar kita saling kenal mengenal dengan menerapkan prinsip toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, dimulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman antar golongan. Kalau dilihat dari keberagaman suku, Indonesia adalah negara kepulauan. Dari sisi geografis tersebutlah sehingga Indonesia memiliki banyak sekali suku. Suku, bangsa, atau yang disebut juga etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, ataupun ciri-ciri biologis yang dimiliki. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Kemudian, keberagaman yang berikutnya yaitu adanya keberagaman agama. Indonesia adalah negara yang religius. Hal ini dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29, yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin untuk kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Agama sendiri di Indonesia ada beberapa agama yang diakui oleh negara Indonesia, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la anna 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abidunna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, yang artinya bahwa dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 2-6. Di dalam sejarawan Muslim Ibnu Ishaq pernah berkisah syahdan suatu hari Rasulullah SAW dikunjungi rombongan 60 orang yang beragama Nasrani Najran. Mereka dipimpin oleh pendeta bernama Abu Al-Harisah bin Al-Qomah. Pada saat rombongan tersebut datang ke masjid, kebetulan Rasulullah selesai sholat asar bersama para sahabatnya. Tiba-tiba, rombongan Nasrani itu bermaksud melaksanakan kebaktian. Para sahabat kaget, kemudian para sahabat bermaksud melarang mereka melaksanakan kebaktian di masjid. Namun, Rasulullah menyuruh para sahabatnya membiarkan mereka melaksanakan kebaktian sesuai dengan keyakinan agamanya, yaitu agama Nasrani. Mereka pun menghadap ke arah timur dan melaksanakan kebaktian di dalam masjid, dan disaksikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya tersebut. Sungguh mengagumkan sikap toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya tersebut. Keberagaman yang selanjutnya adalah keberagaman ras. Ada beberapa ras yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu seperti ras Malayan Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya ada ras Melanesoid yang mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada juga ras Asiatik Mongoloid yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Terakhir, ada ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Jadi teman-teman, ada banyaknya keragaman yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, maka sudah seharusnya kita menerapkan sifat toleransi dan tenggang rasa agar perbedaan dan kemajemukan di masyarakat tetap terjaga dan saling melengkapi. Sehingga sifat toleransi sendiri haruslah ditanamkan sejak dini supaya kita semua bisa menerima perbedaan yang ada. Jangan dengan adanya perbedaan ini menjadikan kita menjadi bangsa yang terpecah belah oleh konflik yang disebabkan oleh banyaknya keberagaman tersebut. Jadi sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.